Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jangan pernah bosan. Sungguh Allah, malaikat bersalawat kepada Nabi. Ketika kita bersalawat, ada Allah, ada para malaikat. Rasulullah akan langsung malam hari ini. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Tidak ada seseorang mengucapkan salawat dan salam kepadaku kecuali ruhku, kata Rasul, dikembalikan hidup hatta arudda alaihi salam, sampai saya menjawab salam. Gimana caranya Rasulullah menjawab salam salawat kita? Haru, merinding, bergetar. Itu yang menjadikan lampu di dalam hati dada kita yang gelap gulita atau kelap-kelip menjadi anta syamsun, anta badrun. Dengan syafaat salawat, kamiskatin fiha misbah, yang di dalam dada ini ada lampu, sering dimatikan, sering digelapkan oleh cinta dunia, kesibukan dunia. Dengan salawat wajib terang benderang. Terang benderangnya hati jiwa, pasti tembus ke muka. Semoga muka kita terbias mukanya Rasulullah bagaikan matahari dan bulan purnama. Kalau sholawatnya dengan hati, tadi dikatakan sallu alaihi, sambungkan jiwa kita dengan jiwa Rasul. Wasallimu taslima, salamlah dengan sesungguhnya, sholawatlah dengan sesungguhnya. Jangan sekedar sholawat-sholawatan, jangan sekedar mainan. Nanti ada keterangan dari Imam Ghazali, ilmu baru yang kemarin saya dapatkan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah ini, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ghazali, idza lam yastati musalli ay yakhsha'a fi jami'i salatihi. Andai kata kita enggak mampu khusyuk dalam mulai takbir sampai salam fi jami'i salatihi, kalau tidak bisa khusyuk semuanya di dalam gerakan sholat, bacaan sholat, fayambaghi ayyakhsha'a fi salasi mawadi'a, maka sezukyanya khusyuk pada 3 tempat. 1, inda qauli wajjahtu wajhiya. Kapan? Iftitah. Dan itu sebagai puncak wajahku menghadap kepada wajahnya Allah. Yang wajahnya Allah laisa kamislihi syai'un, tidak seperti apa-apa, tapi ada. Wajah ketemu wajah, bagaimana kekasih ketemu kekasih. Wajah ketemu wajah, bagaimana gubernur ketemu presiden. Kalau enggak khusyuk, sungguh terlalu wajah tu wajiyah.
Kalau betul-betul dihayati, dikhusyui, hukumnya wajib nggak merinding. Saling menatap kekasih dengan kekasih merinding, ada getarannya, kita kok merem di hadapan Allah. Kita kok tertidur di hadapan Allah. Dua, inda qauli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ketika surat Al-Fatihah. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wajib ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah. Gimana kalau ada seterumannya? Karena ini sudah wilayah menghadap. Wajah tu wajia dalam ilmu tasawuf namanya tawajuh. Dibandingin, tawajuh, madep. Iya kana abudu wa iya kana stain, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu minta pertolongan. Kalimat ini diawali iyaka, hanya kepadamu. Berarti selain Allah wajib tidak ada. Ini puncak ya, wajah tu wajia sama iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minimal diarteni, dihayati dan dihakikati. Kita tidak bisa na'budu tanpa nasta'in. Kita biasanya nasta'innya itu minta dunia dulu. Bukan minta tanpa bimbinganmu ya Allah enggak bisa menghamba. Tanpa bimbinganmu tidak bisa sholat, tidak puas, tidak bisa puasa, tidak bisa haji, tidak bisa zikir. Tolong wa iyyaka nasta'in kembalikan ke na'budu, na'budu kembalikan kepada nasta'in. Ini dua kata yang saling berkaitan. Nasta'in, aku mohon pertolongan, itu bagian daripada ibadah perintah Allah. Ya, kalau sadar doa dikabulkan dan tidak, itu sudah dikasih pahala. Tapi kita biasanya al-ngayalu, wis pokoknya kudu diterima sih. Ketika kita berdoa, itu sudah bagian daripada nak budu. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Iya kana abudu wa iya kana stain. Berdoa atas dasar ibadah dengan berdoa atas dasar cepat dan dikabulkan, ikhlas mana? Ikhlas atas dasar ibadah. Dikabulkan dan tidak karena doa itu perintah Allah, tetap mendapatkan ganjaran dan Allah itu maha tahu timing waktu dikabulkan itu rahasia Allah. Percaya enggak? Buah masak dan jatuh itu rahasia Allah. Ah iya Ustadz, saya tahu rahasia Allah, tapi kedisian codot Ustadz. Buah masak Pak Yoko, ditunggu-tunggu masak, semakin ditunggu-tunggu semakin lama. Tapi kalau nggak ditunggu-tunggu, loh, wis mateng kabar. Loh kok wis silan digondol codot kabeh. Jenengan itu kalau menunggu seseorang, kalau dipikir semakin lama. Alihkan perhatian, cari teman ngobrol. Semoga ada kaitannya dengan kekhusyuan. Kadang khusyuk itu rahasia Allah diturunkan kapan, berdiri, ruku, itidal, sujud, rahasia. Yang penting kita wajah tu wajah. Ada yang menjelaskan khusyuk gak paten, penting aku menghamba. Malah diturunkan khusyuk. Tapi kalau kita berpikir khusyuk, kecewa enggak kira-kira? Kecewa. Yang penting saya menghamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiga, inda qauli
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam pada para nabi. Nabinya di mana? Di depan kita secara rohani. Nyambung kepada ayat wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal aqyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau mengira orang yang mati di jalan Allah mati, khususnya para nabi, itu secara rohani di hadapan kita ketika tasyahud akhir. Sallu alaihi, sambungkan. Gini, ketika kita assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, nyambung kepada hadis al-arwahu junudun mujannada. Ruhnya orang mukmin saling tarik menarik. Idza ta'arafa ikhtalafa. Kalau ruhnya itu kenal maka akrab. Wa idza tanakara ikhtalafa. Apabila berpecah belah maka bermusuhan. Jadi ruh itu seperti bala tentara. Jenengan pernah enggak ketemu seseorang baru ketemu tiba-tiba itu akrab seakan-akan sudah bertemu lama? Jenengan pernah enggak punya saudara, satu rahim, satu perut, tapi rasanya jauh? Ya karena rebutan warisan. Jenengan pernah enggak punya teman lama, tapi rasanya tidak bisa sehati? Hanya hello, hanya bestie secara fisik. Karena hatinya tidak satu channel. Jadi ketika tasahud akhir kita cari channelnya Nabi dan channelnya Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan orang soleh itu juga hakikatnya tidak pernah mati. Hati hidup, ruh hidup bisa nyambung kepada para arwah ruh yang hidup. Mintalah kepada Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Perhatikan, fadkhuli fi ibadi. Mintalah ruh kita ketika tasawuf akhir itu dimasukkan ke wilayah rohani. Berarti ruh ketemu ruh. Ruh suci ketemu ruh suci. Hati hidup ketemu hati hidup. Maaf, ngaji kayak gini loh, matanya melek sama hatinya melek. Itu yo ketok. Tapi sing merem dan ngantuk iku gak ketok. Tapi sing melek iku ngerti sing ngantuk, sing turu gak ngerti sing melek. Melek sesama melek tahu enggak? Maksud saya ketika kita tasyahud, ruhnya para nabi itu melek dan sadar. Melekkan mata kita dan melekkan hati kita ketika tasyahud. Karena ketika tasyahud itu sama-sama bersaksi dalam alam arwah. Ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata Imam Ghazali? Kalau kita tidak bisa khusyuk secara semuanya, tolong hati-hati pada 3 tempat. Semoga nasihat ini bermanfaat. Pelan-pelan. Ruhnya Imam Ghazali wafat apa masih hidup? Hidup. Ilmu yang malam hari ini kita kaji hidup. Buktinya kita enggak pernah ketemu secara fisik, tapi ilmunya nyebrang samudra ke tanah air. Bukunya Ihya Mukasyafatul Qulub nyebrang. Jadi ilmu yang bermanfaat itu tembus ruang dan waktu. Menembus benua, menembus pulau,
bahkan menembus alam dunia sampai alam barzah. Kalau ilmunya kita kaji, jariah bagi beliau, beliau tahu, kita yang nggak tahu karena ngantuk. Berarti tahu dengan tahu nyambung. Hidup dengan hidup, mati dengan mati, ya sambungan. Ya Allah, semoga ilmu ini menghidupkan hati kita. Karena ilmu yang hidup akan cari hati yang hidup. Bisa-bisanya tiba-tiba saya mutola'ah ketemu keterangan seperti ini. Karena saya eksis di sholat dan jenengan saya ajak untuk ekstensi di dalam sholat. Agar apa? Lampu di dalam hati kita terang benderang. Kalau nggak bisa khusyuk semuanya, jangan itu pada 3 tempat. Wajah tu wajiyah. Maaf, contoh. Jenengan itu kalau di depan takut di atas takut. Isok ngantuk turu. Betul. Betul enggak? Itu loh, tawajuh kepada Allah kok ngantuk dan turu. Nemen enggak ini? Nemen enggak sadari. Berani enggak jenengan bertamu di presiden ngantuk dan tidur? Diusir sama pampres. Kita itu sering enggak punya adab di hadapan Allah ketika sholat dan zikir. Saya tidak tahu, mungkin ilmunya belum punya ketika tawajuh itu beradab atau tidak. Kita itu kalau bersolawat sering tidak beradab, akhirnya solawatnya tidak ada seterumannya. Kita ini sering tidak beradab ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai bukunya Syekh Ibnu Qayyim 3 jilid itu berjudul Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Madarijus Salikin. Dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau itu mendapatkan ilmu-ilmu laduni. Karena secara kesadaran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu madhep kepada siapa? Madhep kepada kamu Allah. Tapi jiwa pikiran kita masih madhep al-balakra'u wal ngelanturu. Kemana hatimu, jiwamu ketika iyyaka na'budu? Ini kan perjumpaan dengan Allah, sedangkan ketika assalamualaikum perjumpaan dengan para nabi, ketika assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, perjumpaan dengan orang soleh. Lihat, di situ ada orang tua kita almarhum dan almarhumah. Kalau matanya melek, hatinya melek. Aslinya disuruh baca doa-doa itu, hati kita yang kelap-kelip supaya terang benderang. Jangan kebalik, sebelum zikir lu melek terang benderang. Diajak zikir, merem, selesai zikir. Talil istighosa, merem, konsumsi datang. Insya Allah. Ya Allah ya Karim. Ada kaul Nabi Isa. Kita kan sudah salam. Assalamualaikum ya nabiyyu. Salam kepadamu wahai para nabi. Para nabi itu tidak pernah mati. Yang mati itu hati kita. Masih ingat keterangan kita dulu? Ada yang kelihatan mati tapi tidak mati. Ada yang kelihatan hidup tapi tidak hidup. Siapa itu kelihatan hidup dan tidak hidup? Di dalam hadis disebutkan, hati yang tidak zikir kal hayyi wal mayyit. Yang zikir hidup, yang tidak zikir mayat yang berjalan. Itu yang disebut kelihatan hidup tapi ada yang kelihatan mati tapi hidup. Jenazahnya para nabi, orang soleh. Itu kelihatan mati tapi hidup. Kalau gitu sholat kita sering hidup apa mati?
Apa saking khusyuknya, inna sholati wa nusuki, sampean itu khusyuknya nak mati nih itu, apa mati. Sampai durung mati kepingin, ya Allah, ya Allah. Hidupkan lampu-lampu hatiku ya Allah. Saya dan jenengan merasakan enggak? Dengan diawali sholawat itu lampu hati kita nyala. Apa tambangan tuh? Jukono setrum PLN nanti. Setruman PLN dengan setruman Allah dan Rasul, dasar mana? Dasar Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu sumber cahaya yang ada di langit. Sumber cahaya PLN itu hanya mikro, sedangkan Allah dan Rasulullah itu makro. Wajib setelah sholawat terang benderang. Wajib setelah sholat terang benderang. Wajib setelah zikir terang benderang. Kenapa tidak terang benderang? Lihat, karena saklar hati tidak dicetek. Ceteknya mana? Sallu alaihi. Jaluk nang Gusti Allah, ceklekkan ya Allah. Kalau enggak bisa, saya wasilah Rasul. Lah enak kan? Kalau sendiri enggak bisa wasilah Rasul. Paham ini? Kalau di solawati masih turu, jukono banyu ae. Kokon atuse koyok kemanten anyar itu. 7 sumber mata air, 7 bunga. Nabi Isa alaihissalam berkata, masih bisa diajak mikir ini? Tambah terang benderang sampai subuh siap. Enak sampean meneng tok. Kullu kalamin laisa bidzikrillahi ta'ala fawwa laghun. Setiap ucapan yang tidak ada muatan zikir sia-sia. Hati-hati, jamaah sholat khusyuk antara di dalam sholat sama di luar sholat harus tetap ada muatan zikir. Siap menang Bu Aida? Pak Bisu sampean. Bu Aida kalau menang, dunia guncang. Menang tapi ada zikirnya, dakwah. Cerewet tapi ada muatan mengajaknya dakwah itu. Kalimat ini kan nyambung surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Khusyuk dengan perkataan yang sia-sia, maksudnya menjaga lisan itu saling berkaitan, satu paket. Satu paket. Doanya Sayyidina Ali, walisanan sadiqah. Jadikanlah lisanku kalau ngomong jujur, ada muatan zikir, ada muatan manfaatnya. Ya, ini mengingatkan kita bahwa dalam zikir sama luar zikir, Masya Allah, maaf, dalam sholat sama luar sholat itu berkesinambungan. Nah ini masuk. Ketika sholawat sama setelah sholawat berkesinambungan. Walaupun lisan kita itu tidak berbentuk syair sholawat, tapi kesambungan itu masih ada. Ketemu kekasih sama di belakang kekasih, itu sama, gak ada yang lain. Bu Anis, di depan istri sama di belakang istri sama, tidak ada yang lain. Kok istri? Di depan suami. Nah, zohir dan batin. Maaf, sapi dan fakta membuktikan saya si Fulan, sholatnya cuma 5 menit tapi kepingin sambung total mulai takbir sampai salam. Sambungnya di dalam sholat itu dipengaruhi sebelum sholat.
Apakah sebelum sholat itu ada yang lain, kesibukan dunia yang luar biasa? Jadi wajar kalau sholatnya diwarnai dunia. Karena waktu sholat sama waktu dunia nggak seimbang. Paham? Maksudnya nggak seimbang? Kita itu waktu sholat, dikir Allah kan minimalis. Sedangkan cari uang dunia maksimalis. Ya, energik. Cari Allah sisa-sisa waktu. Ngaji sisa-sisa waktu. Ya Allah, sesuatu yang sisa itu disebut rongsokan. Ya Allah, lindungi kami daripada perkataan yang sia-sia. Makanya saya di mana-mana itu selalu ngomong Quran, hadis, dan pembelajaran. Ini Bu Tuti, kok ono koncone, ojo cidek pasukanan, penuh, kolaan itu masuk, gak enak, bisa ngomong yang lain, orang itu kalau jatuh cinta dengan kekasih tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan bab kekasih. Orang itu kalau sudah cinta Quran dan hadis, pembelajaran syariat, kemana-mana yang ngomong itu. Karena hatinya itu. Hatinya itu, keluarnya itu seperti teko, ceret, kalau dalamnya kopi, keluarnya kopi. Kalau dalamnya teh, keluarnya teh. Kalau dalamnya itu air putih, keluar air putih. Jadi kalau ingin tahu hati seseorang, yang keluar itu apa? Kalau yang keluar itu pembelajaran, toh berarti hatinya itu. Gak bisa dibelokkan selain Allah. Tidak bisa dibelokkan selain Quran dan hadis. Orang kalau pembicaraan itu sia-sia, berarti dalam hatinya besti setan. Yang kedua, wa kullu sukutin laisa bifikrin fahuwa ghafla. Setiap diam tidak menghasilkan perenungan, maka lalai. Saya membaca ini senang, karena sudah praktek. Tapi saya enggak GR, baru sekian persen. Diamnya itu harus mikir. Tafakkurin sa'atin, berpikir sesaat. Itu lebih baik daripada 1000 tahun ibadah tapi lalai. Berpikir sesaat, menghasilkan, menyadarkan, itu lebih baik daripada beribadah yang sia-sia. Kalau ngomong ada zikirnya, diamnya bukan diam melamun, tapi diamnya itu bifikrin, tadabbur, merenung. Kalau diamnya tidak merenung, fawwa ghaflah, ghafiluna, sahuna, lalai. Kira-kira yang pertama jenengan masuk apa sudah? Silakan merenung, tak tunggu jawaban jam 12 malam. Saya bukan saya Sukanan, tapi saya masing-masing jenengan. Itu kalau ngomong ada muatan zikir apa tidak, tanyakan. Kalau diem mikirnya apa enggak mikir. Apa saya khawatir ketika diajak mikir turu, ketika diajak turu mikir, insomnia. Itu namanya zolim. Kalau diajak mikir ya mikir, diajak turu ya turu, diajak guyu, ya guyu, ojo diulak-walik. Siapa itu memulak-malik? Wong wayahe sholat dong ngelamun. Itu kan zolim itu. Gak ketemu. Farubba limangkana kalamu zikrullahi ta'ala. Maka sungguh beruntung bagi orang kalau ngomong ada muatan zikir. Ada muatan zikir itu begini, terkadang teksnya zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terkadang muatannya bukan teks zikir, tausiah, mauidho, sharing, tapi menyadarkan, itu juga bernilai zikir. Wa sukutuhu tafakkuron wa nadharuhu ibrotan. Weneng saya ini.
diamnya mikir tadabbur, dan ketika melihat apa-apa pembelajaran. Saya senang karena praktek. Misalnya lihat kejadian itu jadi pembelajaran. Pernah saya dakwah di Madiun, pulang ke Surabaya, ke Sidoarjo. Ketemu truk momot damen, itu tinggi sekali. Sampai bocor pinggir jalan. Saya bilang kepada Mausudin, delok entah, orang ini supir truknya nggak sabar, mesisan. Sekali mesisan itu nggawa dhuwur. Overlapping, banyak itu bocor. Apa Ustadz? Berdoa itu nggak penting banyaknya. Sedikit tapi dikabulkan. Membawa sesuatu itu secukupnya, sepenting nyampe balik, gowo nyampe balik. Tapi karena nafsu mesisan sepisan, fatal. Itu namanya setiap melihat ada pembelajaran. Paham Bu Anis? Saya siaran di radio Masjid Akbar, sampai di parkir ban bocor. Saya agak ngersulo. Ya Allah, saya barusan berdakwah di jalanmu. Kok ban saya malah jenengan bocorkan, ini gimana? Ternyata Allah mau ngajari saya tuntun menuju ke barat, ke tol. Di situ ada tukang tambal ban. Saya lihat ketika tukang tambal ban itu nambani. Ternyata dia pakai media air. Ternyata tukang tambal ban itu gak iso ndelok udara. Betul. Karena udara tidak bisa dilihat menggunakan, jenengan baru mikir juga. Berkali-kali nambal ban tapi golek ilmunya. Karena nggak pernah mikir, nggak pernah ibro. Akhirnya, oh makanya sebelum sholat itu wudhu. Dengan wudhu, dengan air, itu bocor-bocornya amal kita ketahuan. Understand? Ngerti? Baru ngerti apa sudah ngerti? Karena nggak pernah mikir, dibocorkan itu Allah mau ngasih pelajaran bab bocor, bab air. Bocornya amal itu sir enggak? Sir, rahasia. Kalau tidak ditadaburi enggak tahu. Bocor. Bocor itu tidak ketahuan. Udara. Pakai media air. Dengan air wudhu itu, bocor-bocor amal itu tahu. Amalmu masih ria. Amalmu itu masih sedikit. Tapi kamu masih rumongso. Itu pakai media air. Ya Allah, bisa dipahami? Dari air itu banyak pelajaran. Dulu ibu-ibu kalau hamil itu pakai USG. Apa USG? Jelly, ditaruh di perutnya. Loh ngono lho, ibu-ibu gak tahu mikir belas. Mana bolak-balik gak tahu mikir belas golek ilmu, yang penting mana. Ini bedanya ulul albab sama juala sufaha itu ya ini. Sudah praktek berkali-kali nggak tahu ilmunya. Kenapa ketika USG itu pakai jelly atau sejenis air? Supaya bisa dideteksi ke komputer. Ya betul nggak? Dibasahi, dibersihkan, dibasahi. Betul nggak? Dan sesuatu yang basah itu mudah nyetrum? Iya. Air itu nyetrum nggak? Jadi wudhu itu membersihkan kotoran zahir dan batin. Supaya madhep nang Gusti Allah itu ada setrumannya. Sumbatan-sumbatan debu, sumbatan-sumbatan kotoran itu dibersihkan.
Ya, tukang tambal ban itu sebelum nambal dibakar diapakan itu? Dibersihkan dulu, digosok dulu, digosok, digosok, digosok. Gunakan air dan gunakan api, betul enggak? Ya Allah. Wudhu yang sempurna, wudhu yang betul-betul wudhu itu mampu mendeteksi kebocoran amal. Mampu menyetrumkan hati jiwa kita kepada Sang Maha Allahu nurus samawati. Terus ketika wudhu itu menggunakan air, kita diingatkan bahwa 80% di dalam tubuh kita itu air. Dan kita diciptakan dari air. Elingo. Tapi setan, semoga Ustadz dan jamaah ini satu frekuensi. Masih mikir? Masih tadabbur? Ya betul enggak? Setan itu ingin merubah kita dengan keapiannya. Apa? Sombong, marah-marah, ego, rumongso, rumongso, rumongso. Jadi wudhu dan sholat itu mengingatkan kita dari air dan ayatnya juga ada dari tanah. Pelan-pelan. Api padamnya dengan air. Jadi pengaruh keampian dalam kesibukan sebelum sholat itu kena air wudhu itu padam. Itu baru padam zohir dengan doa-doa wudhu supaya padam batin. Padam batin, ada zohir dan ada batin. Secara zohir tadi ketika sebelum wudhu kan panas otaknya, mikir, dalam kesibukan kan panas. Kena air nyes enggak kira-kira? Nyes, itu baru nyesnya zohir. Mari wudhunya kita hakikati supaya pengaruh-pengaruh api yang masih ada di dalam itu harus dipadamkan dengan melibatkan wudhu yang sempurna, dengan melibatkan pertolongan Allah. Padamkan ya Allah, padamkan, padamkan. Itu pun bagi orang yang ngerti wudhu sempurna. Bagi wudhu yang tidak sempurna, koyok manuk, set, 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 set. Apa bisa padam api zohir batin yang sudah 24 jam? Jenengan tahu enggak jago merah? Jago merah itu kalau sudah membludak, itu berapa mobil unit pemadam kebakaran yang dikeluarkan? Kalau sudah besar loh ya. Kan antara api dengan air atau alat pemadam itu harus seimbang kan? Harus seimbang. Dan kita itu faktor keapian berapa tahun? Kemarin ada pembelajaran yang Bu Tuti. Muka kita itu air seperti air terjun, apa muka kita itu seperti jago merah kebakaran? Jenengan nggak akan bisa menjawab. Yang bisa menjawab itu teman sampean, sisi sampean. Takono konco sampean, wajahku ya apa? Kalau dilihat itu menyejukkan, apa penuh nafsu. Kalau pengen tahu, gampang, ngomongnya ceter-ceter apa lembut. Terus delok moto Ibu Anis. Sorotannya itu teduh, apa melorok melirik, meleret. Karena muka dan ekspresi itu adalah ungkapan ini. Betul nggak kira-kira itu? Ayo mak, tolong dicek. Saya ini kalau ngomong, saya masing-masing, itu ceter-ceter, reaktif, apa adem ayem? Ya Allah. Kalau nur ala nur di dalam sholat kita, dayanya sedikit, sedangkan kesibukan setelah sholat, bekerja, dan lain sebagainya, itu kira-kira mewarnai apa diwarnai? Kita kan sering sholat tapi diwarnai kesibukan dunia.
Idealnya kan tidak Bu Anis. Sholatnya yang dominan, khusyuknya lah. Khusyuknya, tenangnya, bijaksananya, walisanan sodiko. Nanti membias di dalam kehidupan. Membias. Mewarnai dan diwarnai. Masya Allah. Baik. Lihat Al-Qur'annya, surat Toha ayat 14. Ayat ini biasanya ditulis di mihrab masjid, mihrab Pondok Al-Khusu yang di lantai 2, itu juga ayat ini. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ayat ini hasil spiritual Nabi Musa ingin ketemu Allah di Bukit Tursina. Innani sesungguhnya aku, aku, Allahu Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, sembahlah aku. Sembahlah aku dengan apa? Dengan mendirikan sholat. Wa aqimis sholat. Dan sholat itu tujuannya apa? Lidzikri, untuk mengingatku. Jadi kalau sholat kok tidak ingat sama dengan tidak sholat. Ya, jadi malam hari ini pembelajarannya adalah ingat, sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dalam lagi, akunya diulangi berapa kali? Innani, silakan dihitung. Akunya diulangi berapa kali? Akunya diulangi 5 kali. Innani 1, ana 2, illa ana 3, fa'budni ni 4, wa aqimi sholata lidzikri 5. Kenapa sampai diulangi dari 5 kali? Karena di dalam sholat wajib hanya ingat kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Misalnya kekasih atau suami istri, ketika ngobrol di depannya, kan wajib hanya ingat kepadaku. Kalau suaminya, kekasihnya ingat yang lainnya, terus kekasih dan istri suaminya tahu, tersinggung enggak? Hanya aku, hanya aku, hanya aku. Dan kenapa ini kok ditulis di mihrab? Nyambung kepada Imam Ghazali tadi, tawajuh. Mihrab itu tempatnya menghadap atau kiblatnya. Maryam, orang-orang hebat itu rata-rata punya mihrab. Nabi Zakaria, Nabi Muhammad, semua nabi, para wali, atau mungkin kadang tidak disebut mihrab tapi petilasan. Panggonane madhep. Dari sini wajib kita punya mihrab secara fisik di rumah, kamar masing-masing. Itu adalah hubungan sir dengan kekasihku Allah. Setelah mihrab secara fisik, lihat saya, jadikanlah hatiku mihrabmu ya Allah. Sehingga kalau ada masalah apapun, fafirru ilallah di sini, atau fafirru mihrab, ojo lari nang badukun, ojo lari nang wong pinter. Kalau masih lari kepada yang lainnya, berarti hatinya belum menjadi mihrab, atau mungkin di rumahnya enggak punya mihrab. Saya punya mihrab Ustadz, musola, tapi isi ini barang pecah. Jadi omahe Gusti Allah diganggu masa-masaan. Jadikan mihrab itu satu, bersih, dingin, indah, nyaman. Kenapa? Karena rumah Allah, rumah kekasih, kasih parfum. Bahasa kerennya itu mahkota.
Mahkota kita di situ. Munajat kita di situ, curhat kita di situ. Dasar gak ini? Innani anallah. Tolong dihafalkan. Atau mungkin dijadikan wiridan. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimin sholat alidhikri. Pelan-pelan. Banyak orang sholat tapi belum punya mihrab. Padahal sudah di mihrab itu Bu Anis. Sudah di mihrab. Tapi hatinya belum bermihrab. Ini banyak enggak? Jelas ini di depan Ka'bah. Tapi hatinya belum menghadap kepada Ka'bah. Atau mungkin Allah falyabudu rabbahadzal bait. Jadi tempat fisik mihrab itu dalam rangka untuk memfokuskan hati kita. Dalam satu tujuan tawajjuh ilahi anta maksudi waridoka. Yang kita lawan adalah ini, Pak Ghafur. Wala takum minal ghafilin. Ojo ngelamunan. Jangan menghayal. Jangan pikirannya itu terbang kemana-mana. Ya Allah, pelan-pelan. Mihrab musola sama mihrab mall pasar, jenengan khusuk mana? Coba silakan melbu ke mall pasar. Yus gak eling apa-apa belas illallah. Bukan illallah, ilah shopping. Betul apa betul kira-kira? Betul nggak kira-kira? Ya Allah. Jadi di sini wa aqimi sholata lidzikri itu nanti nyambung kepada doanya Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika, bimbing ya Allah untuk bermihrab. Aslinya sholat itu kan mihrab kan, lidzikri. Untuk ingat kepada Allah, bukan menjadi media lamunan. Silakan cari kunci nggak ketemu. Ikhtiar, takbir langsung ketemu. Ya Allah, jadi mihrabnya Allah itu adalah sholat. Yang tadi sebelum sholat itu pikiran kemana-mana. Ternyata orang yang sholatnya sudah menjadi mihrab, pilihan, ingin menjadi pilihan, ingin tirakati sholatnya, gosok sholatnya, gosok sholatnya. Harus ditirakati. Kalau tidak ditirakati, jangan salahkan kalau sholatnya baru level pasir. Ya'ti alan nasi zamanun yusalluna wala yusalluna, akan datang suatu masa. Mereka sholat, tapi hati ruhnya tidak sholat. Mereka zikir, tapi hati ruhnya tidak zikir. Hati-hati. Ya Pak Edi. Mereka sholawat, tapi tidak ada Rasulullah di situ. Ngeri. Mereka sholat, tapi tidak ada Allah di situ. Mereka sholat, tapi tidak bermihrab, tidak tawajuh. Wajjahtu wajhiyah iyyaka na'budu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Perhatikan, Gusti saya tidak bisa sendiri. Ini ala zikrika. Kenapa? Kuat setan menggoda belakrak kemana-mana itu kuat. Kuat sekali. Yang ngomong kayak gini ini juga kadang bisa kadang tidak. Ini ala zikrika wa syukrika. Perhatikan, wala takum minal ghafilin, memerangi lamunan, pikiran melayang kemana-mana, itu merupakan jihad akbar. Perhatikan, wala zikrullahi akbar. Sholat itu zikir yang paling akbar. Yang kita perangi ya lamunan itu. Lamunan itu. Masya Allah. Saya dipahami ya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Supaya tidak ngelamun, tadi tak ibaratkan di depan presiden.
Ini Asy-Syu'ara 218, 220. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Ketika sholat berdiri ya roka dilihat Allah. Ketika sujud dilihat Allah. Dan bacaan gerakan kita sami didengarkan Allah, alim diketahui Allah. Ayat ini saya untuk menjelaskan kesadaran jamaah sering tak umpamakan seperti lomba MTQ. MTQ itu jurinya 4. Masing-masing punya bidang, fasoha, tajwid, tartil, adab. Itu kalau saking tegangnya MTQ itu merinding dan bergetar. Dilihat oleh 4 juri berarti berapa mata? 8. Wis iki motone ketores merep iki kan dia moto kira. 8. Belum matanya penonton. Belum matanya pemirsa. Seperti Paskibra itu loh. Ya betul enggak itu? Kalau banyak yang melihat, itu tuh makin grogi enggak? Saya tanya ya, jangan ada dusta di antara kita. Pernah enggak gerakan dan bacaan doa jenengan grogi? Belas. Karena merasa enggak diawasi. MTQ yang lomba mencuri nafas ketahuan, makhrajnya enggak tepat ketahuan, tidak beradab membawa Qur'annya, caranya, ekspresinya ketahuan. Dan tahu enggak, yang lomba itu yakin, motone juri gak picek. Dan tidak kopok. Itu baru juri manusia. Sholat itu dijuri Allah langsung dan tentaranya malaikat. Yang jelas tidak ngantuk dan tidak tidur. Juri kadang ngantuk kok. Jadi orang lomba itu ada groginya, ono wedine. Tapi kenapa sholat dzikir dan tahlil istighosah kita kok tertidur? Tidak ada takutnya, tidak ada sopan santunnya. Makanya tidak ada setrumannya. Perhatikan kata as-sami'ul alim. Makanya saya sering memberikan sugesti. Ya Mas Pri, ayo go. Kalau kita membaca doa sholat, diperdengarkan di telinganya Allah dengan ungkapan batin dan cenderung berbisik. Cenderung berbisik. Bismillahirrahmanirrahim. Cenderung berbisik dari hati ke hati. Analognya gampang, jenengan itu kalau berbisik berarti kan dekat. Atau mungkin di telinga seseorang. Kalau di telinga seseorang berarti nadanya bagaimana? Kalau jauh, Bapak, Maimunah. Kalau jauh itu teriak. Semakin dekat, teriakannya menjadi pembicaraan. Semakin dekat berbisik. Istilah berbisik itu berarti fa'ini korib. Semakin korib dan akrab, semakin berbisik. Semakin akrab Bu Anis, sampai enggak bisa berkata-kata. Kekasih itu kalau masih jauh, kekasihku, kan gitu Bu Eda. Kalau kekasihnya mendekat, suaranya tambah lirih enggak? Kalau sudah dekat berdekapan, ini bisa enggak kita dengan Allah itu berdekapan? Mosok enggak paham-paham, apa saking melek sampai enggak paham. Nah, ketika berbisik, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Kekasih dengan kekasih itu pembicaraannya, itu muatannya ada merindingnya. Kenapa? Ada muatan cinta dan rindu. Semoga tidak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadikan ilmu yang bermanfaat. Kami minta ya Allah setiap doa dalam sholat, luar sholat, itu ada muatan rindu cinta merindingnya. Itu tandanya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Poin satu ini sakit dipahami? Kekasih ketika nama kekasih di absen, ono rasane enggak? Nah, Pak Hasno, lu langsung merinding Bu Anis. Padahal saya enggak kenapa-kenapa. Gula bojoku disebut itu. Betul gak kira-kira? Dua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Ketika dibacakan ayat-ayatnya imannya bertambah. Ini kalau diartikan imannya bertambah masih abstrak. Ini toh. Kekasih mendapatkan surat kekasih, megangnya itu merinding enggak? Gemetar. Gemetar. Ono opo ini? Ya kan? Dulu ada pertanyaan, apakah bisa khusyuk dengan tidak tahu artinya? Saya jawab bisa. Contoh, kekasihnya di Al-Azhar nulis surat bahasa Arab kekasihnya di Sidoarjo. Gak ngerti bahasa Arab, suratnya itu bahasa Arab. Dia gini merinding dan bergetar. Minta tolong kepada temannya yang bisa bahasa Arab, dipegang, dibaca, dan tahu artinya, gak merinding jelas. Pertanyaan saya yang menjadikan merinding itu apanya? Tahu artinya, apa ada hubungan batin dengan yang nulis? Itu yang gue maksud. Logis. Paham Bu Lulu sama Bu Aida? Songguyu toh. Betul gak kira-kira? Yang menjadikan merinding punya hubungan batin dengan yang menulis. Temannya itu tahu A sampai Z itu tahu artinya. Tapi kalau tidak terhubung, ya liwat otak. Ini cara jamaah sholat khusyuk yang bukan background pesantren, walaupun tidak tahu arti doa sholat atau Quran yang dibaca, tapi tempel no atimu, tempel no kulak ono samberani. Ini bonek, bonek. Tapi ya beda, antara tahu sama tidak tahu ya jelas jelas beda. Ini cara bonek. Mau cara ini? Oke, itu cara cepat. Cara cepat. Jenengan loh diimami doa si fulan. Kalau itu mengamini dengan hati dan jiwa pasti ada seteruannya kan? Opo maneh sing mimpin gunakno ati juga. Jenengan gunakno ati dan jiwa, ternyata imam elesan tok. Jenengan wis melayu nang jiwa, wong iki olesan iki. Tak tembus jiwane kosong. Terdetek gak kira-kira? Sama. Orang yang hidup gak ngantuk dan turu, iku iso ndelok wong ngantuk dan turu. Tak bingung. Sedangkan orang yang turu, iku gak iso ndelok wong. Silakan tanya yang tidur, sing melek sapa wae? Ya gak ero. Wong turu kok. Tapi kalau melek, sing turu sapa? Ku. Hati yang hidup itu bisa melihat hati yang mati. Tapi hati yang mati tidak bisa melihat hati yang hidup. Kenapa begitu? Bu Mu'alaf siapa tuh Bu? Bu Ma'rufah. Kenapa gitu? Aku kan yo alumni di situ deh. Saya kan alumni hati mati. Betul? Saya kan alumni baca Al-Quran hanya di lisan. Saya kan alumni zikir hanya di lisan, belum masuk. Kalau saya sudah masuk, aku bisa melihat dirimu. Karena saya dulu begitu. Betul enggak? Pelan-pelan, butuh proses?
Ya tapi ojo mandek ae ora. Ya mau belajar tadi loh, sholatnya harus diasah, zikirnya diasah, sholawatnya diasah, diasah. Yang penting jeruk no ati terus diasah, diasah. Nanti lah landep sih. Pisau itu kalau diasah terus, diasah terus, diasah terus, sambil minta pertolongan Allah. Kinclong landep. Orang itu loh kalau sholawat, Masya Allah, menyentuh. Betul enggak? Sebelum menyentuh hati orang lain, dia juga masuk ke dalam hatinya. Seperti penyanyi Roma Irama dan kawan-kawan. Itu loh, kalau nyanyi Masya Allah menghayati. Sampai saya ikut hanyut. Sama enggak kira-kira? Itu baru nyanyi. Quran lebih dahsyat. Solawat lebih dahsyat. Zikir lebih dahsyat karena ada kekuatan Allah dan Rasulullah. Makanya nuwun sewu, kalau saya dan jenengan sholawat bono setrumane, iku ngisi-ngisini Rasul. Kalau kita sholat tidak ada setrumanya, ngisi-ngisini Gusti Allah. Ternyata betul, kita itu sering ngisi-ngisini Allah ketika sholat. Opo, aku sholat kayak gini-gini. Apa kata Allah? Gak usah sholat, gak apa-apa awak. Daripada meracuni dan menodai kesakralan daripada sholat. Jadi sholat itu wajib sakti. Kalau digosok, digosok, digosok. Ini ketika kita zikir, sholat, dan sholawat itu atau dibacakan Al-Quran, wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Tanda mendapatkan hidayah Allah. Tanda dipilih Allah ketika dibaca ayat-ayat Allah tersungkur, tersujud dan menangis. Tidak selalu ini jenengan membaca sendiri dengan dibacakan untuk merinding, bergetar, bercucuran air mata. Enak mana? Baca sendiri atau dibacakan? Yang jawab dibacakan, ketoro suarone gak enak. Pas-pasan. Ya saya kan nggak bisa Ustadz, ya nempel aja Ustadz. Mantap, wong kang soleh. Yang dikumpuli itu resonansinya memang. Betul nggak? Itu masih belum mandiri. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Mungkin nanti dengan kumpul dengan orang yang punya setruman, punya energi ketuhanan, insya Allah lama-lama itu mandiri. Apakah duduk dengan orang soleh itu pasti nyetrum? Belum tentu juga. Belum tentu. Dengan pernah Zoom, Google Meet, apakah HP yang jejer itu pasti nyambung? Belum tentu. Gimana nyambung wong kota ente? Ini kenapa ini nggak bisa nyambung-nyambung? Pinnya sudah, iya sudah. Maaf, jaringan Anda buruk di luar. Ya Allah, semuanya itu ternyata biiznillah, dengan izin Allah. Apakah orang jauh itu pasti nggak bisa nyetrum? Belum tentu juga. Kalau dia itu hatinya bersih walaupun jauh tetap ada setrumannya. Yang penting adalah bersih. Perhatikan, yang penting adalah bersih. Untuk bisa nyetrum, tersungkur, tersujud, menangis, dijawab surat Waqiah. La yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil. Untuk bisa tersentuh sirnya Quran, haru, menangis, tersujud, tersungkur, itu harus suci zahir batin. Suci zahir batin, wudu zahir batin. Kadang itu ada, terus baca Al-Quran gak usah punya wudu. Loh yang punya wudu aja kadang gak nyetrum kok. Ya secara fikih sah-sah aja.
Tapi hati ini harus diwudoni secara hakiki. Bisa dipahami? Jadi tolong ketika panjenengan wudhu itu minta disujani zahir dan batin supaya sensitif dengan ruh Quran. Kalau dibacakan itu mudah menangis, bercucuran air mata, kemudian yang tidak tahu jadi tahu, allama bil qalam, allamal insana malam ya'lam. Dengan wudhu itu saya itu kalau baca Al-Quran kok ngantuan, ya Allah bersihkan, bersihkan. Tolong mataku frekuensikan dengan Quran, frekuensikan dengan sholawat. Kalau sudah satu frekuensi, terang benderang. Tapi kalau belum satu frekuensi, itu ngantuk dan luar biasa itu, nggak kuat itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tadi ketika kita itu sudah qarib, perhatikan, bahkan akrab, lebih dekat daripada urat leher, maka insya Allah kita akan menjadi wakilnya Allah. Satu, bahwa Allah itu maha dan sangat dekat. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Barusan kita merayakan Idul Adha. Dari kata lebih dekat daripada urat leher, saya pernah menyembelih sapi pada kurban. Karena saya bukan jagal, tenaga saya nggak kuat. Saya ketika melihat jagal itu keenak-enak, set. Memang orang ahli dan tidak itu beda. Kalau dia biasanya menjagal binatang, kalau saya kan biasanya menjagal hati. Set. Beda ternyata, beda makom. Ketika saya menyembelih leher ini, jadi teringat hablil warid. Bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Akhirnya saya berpikir, tadi lo ya, kata Nabi Isa tadi lo, apa yang dilihat menjadi bahan ajar. Siap menerima bahan ajar ini? Tolong lihat ustadznya masih kelihatan? Lehernya masih ada? Ini hasil ibroh kami tadabbur ketika Idul Adha. Berapa banyak orang Idul Adha selama umurnya? Loh ya kan? Idul Adha kan selama umurnya. Tapi tidak pernah mendapatkan pembelajaran Idul Adha. Saya nakal pikirannya, kenapa ya yang disembelih kok leher, bukan kaki, bukan perut. Kenapa kok urat leher? Karena ketika disembelih mati. Karena ketika disembelih itu urat lehernya putus, otomatis aliran darah menetes. Oke. Kedua, kalau gitu misalnya ada hamba berkata, saya ditinggalkan Allah, itu salah apa benar? Salah. Kalau dia mengatakan saya ditinggalkan Allah, berarti sama dengan dia ditinggalkan kepalanya. Paham dari sini? Paham? Butitin? Jadi Allah itu tidak berjarak. Allah sangat dekat. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Justru kamu hamba meninggalkanku. Dari sini paham? Satu. Pemahaman kedua, kenapa kok darah? Kenapa kok darah? Nyambung kepada hadis bahwa setan itu ada di aliran darah. Karena ada di aliran darah, disembelih. Jadi berkorban itu tidak sekedar menyembelih binatang, tapi menyembelih nafsu kebinatangan yang kurban. Tidak nafsu kebinatangan saja, tadi setan ada di darah, yang disembelih adalah nafsu kesetanan. Lihat, yang disembelih nafsu setan, nafsu binatang, amarah, hayawan, supaya menjadi ya ayat Tuhan nafsul mut,
yang disebut nafsu ketuhanan. Jadi seharusnya pasca Idul Adha, nafsu ketuhanan lebih dominan, sedangkan nafsu kesetanan, kebinatangan sudah ditanggalkan di Idul Adha. Saged dipahami? Saged? Lebih spesifik lagi, setelah Idul Adha itu seharusnya wajib sholatnya tambah khusyuk, kedekatan dengan Allah qorib, kedekatan dengan Allah akrab, dengan ditandai pasca Idul Adha saya sudah mampu berdialog dengan Allah. Fa inni qorib wa anis ujibu da'watad da'i idza da'an. Sekarang cek hati masing-masing, cek setelah Idul Adha, apakah hatinya setelah Idul Adha sudah menjadi mihrab, tempat munajat, tempat dialog, tempat curhat. Kalau enggak gitu berarti Idul Adha kita sekedar formalitas. Kalau gitu menyembelih binatang kita pasti nyembelihnya karena gemes. Ini penting Idul Adha yang dihakikati. Supaya visi dan misi Idul Adha itu sesuai dengan nama kurban, kedekatan. Setelah berkorban kepada kekasih, tambah dekat dengan kekasih. Betul. Setelah berkorban kepada suami istri, tambah mesra. Jangan sampai setelah berkorban, ada renggang hubungan suami istri. Dan lain sebagainya. Karena fa ini korib. Mau nggak jenengan sama-sama saya ajak mikir tadabbur? Karena ulul albab itu adalah apa yang dilihat bahan ajar. Bahan ajar. Ya, Bu Aida masih ingat dalam dunia pendidikan ada bahan ajar, ada sumber pelajaran. Jadi Allah itu kalau mengajari bahan ajarnya itu adalah alam semesta. Diteguhkan surat Fusilat 54. Allah itu maha meliputi. Ala innahu bikulli sa'i muhit. Ya Allah semoga masih bisa diajak mikir. Nah. Sekarang saya mau bertanya. Ini ada spon. Spon ini di dalam air. Atau di dalam lautan. Kalau gitu sponnya di dalam apanya air. Maaf, air di apanya spon. Apa? Saya ulangi lagi untuk menggiring spon di dalam air atau di dalam lautan. Kalau gitu air di mananya spon? Di luar. Kalau di luar berarti di dalam enggak ada. Ada, oh berarti di dalam. Kalau gitu bagus. Kata yang tepat adalah air meliputi spon. Di dalam ada air, di luar ada air, kanan, kiri, atas, bawah ada air. Allah meliputi itu seperti ini. Paham? Kalau gitu ketemu air di dalam spon bisa? Bisa. Di luar bisa? Kanan, kiri, atas, bawah? Ketemu Allah itu bisa di luar dan bisa di luar dan di dalam. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Pelan-pelan, ilmu tauhid. Ini dalamnya Ka'bah, ini luar Ka'bah. Bisa enggak ketemu Allah di luar Ka'bah? Di dalam Ka'bah? Di atas Ka'bah? Di bawah? Bisa. Bisa enggak ketemu Allah sekarang di dalam Pondok Al-Khusyuk? Apa? Berarti tidak ada jarak antara tanah air dengan tanah suci. Bagi
orang yang hatinya suci. Orang yang hatinya kotor, ekstrim, walaupun di dalam Ka'bah nggak bisa ketemu. Di luar nggak ketemu. Jadi sesama hati bersih ngomong, saya ketemu Allah di dalam. Satunya yang bersih, kalau saya ketemu Allah di luar, insya Allah nggak berdebat. Tapi kalau hatinya kotor, saya di dalam nggak ketemu, di luar juga nggak ketemu. Makanya orang itu kalau tidak ketemu, repot. Jadi semoga ketika kita sholat, tawajuh, lihat, ingin ketemu dan ditemui. Tamu yang istimewa itu karpet merah Bu Anies. Jangankan tamu yang istimewa, dulu korbannya Jokowi di Masjid Akbar, itu jalan di karpet merah. Bu Anies karpet apa? Digulung. Sering saya katakan bahwa presiden itu sering mendapatkan kehormatan masuk ke Ka'bah. Yang buka pintunya siapa? Laskar. Sedangkan haji jamaah yang lain itu tamunya Allah yang dibuka oleh malaikat. Pilih mana jenengan? Walaupun presiden itu bisa masuk, apakah ketemu dengan Malik Yamuddin? Belum tentu. Karena beliaunya itu tamu raja, tamu kerajaan. Sedangkan para jamaah haji yang lain itu tamunya Allah. Dibuka langsung Allah sama atau para malaikatnya. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga hati kita mampu menjadi laksana Ka'bah. Semoga hati kita menjadi mihrab, berdialog, bermunajat, berbisik kepada Allah. Hanya dengan amini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya Imam ar-Rusli, ya Sanadi, anta babullahi mu'tamadi, wabid dunya ya Allah wal akhirati, ya Rasulullah khud biyadi. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazri ila wajik. Kami mohon mampu melihat lezatnya wajahmu. Rasakan hati dadanya masing-masing. Semoga dibuka nur ala nur. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazri ila wajik. Izinkan mampu melihat lezatnya wajahmu ya Allah. Suami, istri, anak, jamaah pondok al-khusu. Nas'aluka lazzatan nazri ila wajik. Wasyauqa ila liqa'ik, rindu berjumpa denganmu ya Allah. Ghaira dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Waj'alna hudatan muhtadin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid ala innahu bikulli syai'in muhit. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usaha syariat. Ustadz, kiai, guru menjelaskan. Itu usaha syariat. Sedangkan usaha hakikat, Allah memahamkan rahasia di balik ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini kalau dijelaskan ustadz, kiai dan guru itu baru teori. Tapi nanti kalau sudah ngalami
Oh, kita maksudnya. Fa ini qorib. Fa ini qorib itu begini. Jenengan zikir, sholawat, madhep nang Gusti Allah. Kok disentuh. Itu Pak Edi. Seakan-akan Allah berkata, aku no kini. Itu yang dikatakan orang sufi, arafti rabbi birabbi. Saya mengenalkan Allah, saya kenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya. Jenengan saya kenalkan kepada Bupati X. Silakan ya cari Bupati X. Lama enggak cari sendiri? Lama. Tapi kalau jenengan didatangi, aku loh, sing sampean delei. Ya Allah, enak mana mencari sama dicari? Sopo awakmu? Guyon, guyon, guyon. Ya betul itu ya. Enak mana mencintai sama dicintai? Betul. Kalau dicintai, jual mahal. Semoga kita dicari Allah, dicari Rasul. Pengen? Kalau pengen, jangan engkau dustakan perjanjian kita kepada Allah dan Rasul. Siap? Insya Allah. Fa inni qorib itu bukan keterangan dari ustadz, kiai dan guru. Tapi aku no kini. Kapan? Saya nggak tahu. Jenengan disentuh Allah itu kapan? Pas zikir, sholawat, baca Al-Quran. Jadi Allah mengenalkan dirinya sendiri lewat sentuhan batin. Fa ini qorib. Jadi ayat ini bukan sekedar ayat. Sampai ngalami, paham, ngeh. Itu yang disebut Shadaqallahul Adzim. Beda, ternyata Shadaqallahul Adzim kita itu baru tanda baca Al-Quran selesai. Belum begini, minuman ini segar. Kalau minum, sodakta atau Shadaqallahul Adzim. Jadi orang kalau sudah ngalami ayat, belighu anni walau ayat. Sampaikan ayat yang sudah balik. Sudah balik itu sudah ngalami. Apalagi sudah ngalami bertahun-tahun, wis balik enggak? Balik itu nyampe. Kita itu sering ayatnya enggak balik. Balik itu nyampe. Belighu anni walau ayat. Sama seperti ini, Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Ini penuh simbol enggak kira-kira? Berkali-kali kita lihat leher tapi enggak paham-paham. Bertahun-tahun kita menyembelih binatang korban, enggak paham-paham. Berkali-kali kita melihat tetesan darah, enggak paham-paham. Doa kita, Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Apakah dijelaskan Ustadz, Kiai, guru berkali-kali itu pasti paham? Belum tentu. Mungkin penjelasan yang ke-1000 baru paham. Ya, betul enggak? Ustadznya sama, dalilnya sama, sholatnya sama, masjidnya, Ka'bahnya sama. Apakah langsung paham semua? Enggak. Tunggu waktunya. Sampai dipahamkan Allah sendiri. Kalau begitu balik ayat butuh sabar, butuh sabar. Bu Titin, balik itu butuh sabar enggak? Bu Anis wis balik belum? Saya sudah balik Ustaz, tapi di karbit. Waduh, kalau sudah karbitan ini ingat mangga yang di karbit. Mateng tapi al-mogholu. Ngerti maksudnya? Proses manusia sering tergesa-gesa. Tapi proses uluhiyah itu proses seperti buah masak pohon. Butuh kesabaran? Butuh. Makanya yang penting jenengan datang ke Pondok Al Khusyuk itu sabar. Kula paham-paham dewi. Jangan pakai nafsu seperti panjenengan pakai nafsu namangan mangga. Akhirnya ya di karbit.
Itu kalau mangga ditunggu-tunggu masak itu malah nggak masak. Sebentar rasanya, nggak usah ditunggu, nggak usah dipikir. Nggak usah dipikir, loh wis masak, nggak usah ditunggu. Tapi nunggu Bu Anies, wong wingi lho gak tak tunggu. Wah, alhamdulillah tak korek sama Bu Titin. Bawa seragam kebesaran putih-putih. Bidadari surga. Ketempel sama malaikat Israel, malaikat Jibril itu. Ya Bu, Pak Gofur ya, saya kira nggak datang. Karena mengajukan libur. Allahu Akbar. Supres nggak? Supres, sesuatu yang tidak ditunggu-tunggu itu. Tapi kalau menunggu itu sering aliran kecewa. Kalau tidak ingin kecewa, jangan dipikir, gimana? Pesta ngalir aja tak, ngalir aja. Kadang itu kesibukan jam-jam kita, itu kalau kita serahkan Allah, ditoto nggak sama Gusti Allah? Yakin? Lho menimane ngono ngriwuhi Gusti Allah lho. Wong iki wis tak toto gak paham-paham iki. Karena setiap panjenengan Rabu ke sini itu pasti ujiannya ya juga beda-beda. Dan kelasnya itu beda-beda juga. Dan terkadang tidak bisa diprediksi. Betul nggak kira-kira? Tidak, ya Allah. Insya Allah Rasulullah menyaksikan. Insya Allah orang tua kita, guru-guru kita menyaksikan. Alangkah bahagianya orang tua kita almarhum almarhumah duduk di sini dan sebagai cahaya alam barzah beliau-beliau itu sungguh-sungguh itu terasa nggak kira-kira ya Allah Allahumma ufir lahum warhamhum ini hawanya para wali Allahumma ufir lahum. Terima kasih ilmu panjenengan para wali, sahabat, ulama, amilin, wal musannifin, ya Allah. Dari ilmu-ilmu panjenengan, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, tolong rasakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai Hamid, Yai Asrori, semua para yai dan sebagainya, para wali. Jadi ketika kita duduk tahiyat akhir itu, semoga kita satu majelis dengan satu majelis. Dan satu majelis itu wadkhuli fi ibadi. Jadi seharusnya ketika tasawuf akhir itu DP, DP, karena itu zona VIP ketuhanan. Siapa-siapa yang di satu majeliskan itu, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannat. Nah ini terasa ya. Iya, ya Allah. Kadang, nah ini instrumen, kadang pintuan bagi saya, ya dibatukkan seperti ini. Kenapa? Karena dibatukkan seperti ini itu bersandar kepada Allahnya itu kuat. Bukan bersandar kepada suaraku yang masih belum enak. Tapi bersandar kepada kalamullah.
bersandar kepada bahwa saya dipahamkan Allah dari peristiwa batu yang berkali-kali itu bahwa tanpa izin Allah gak akan bisa bersuara. Siapa itu? Naudzubillah, saudara kita yang stroke, yang dalamnya itu ingin ngomong. Tapi sama Allah dihambat gak bisa ngomong. Jenengan belum pernah merasakan suaranya hilang itu apa? Sak suara gitu aja, Masya Allah. Tapi kalau sudah dibimbing sama Allah itu dilupakan dan disembuhkan. Jiwa turun sedikit langsung batuk lagi, batuk lagi. Dari ini peristiwa man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Jadi jangan rumongso bisa bersuara. Maaf, ada lagi saudara kita yang bisu. Kita yang bisa ngomong kurang bersyukur. Kita yang bisa ngomong akhirnya yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa omongan kita nanti dihisab. Saya supaya hati-hati, jenengan juga hati-hati. Yauma latus alunna yauma idzin anin, kenikmatan bisa bicara ini nanti dipertanyakan, dipertanyakan. Nyambung kepada pembelajaran tadi loh. Setiap kata tidak ada muatan zikir. Itu Masya Allah. Kita yang sudah belajar sholat khusyuk, ngaji tiap al khusyuk itu omong saomong, hati, hati. Ada lagi Pak Edi sama Pak Mubarok. Hati lo ya, kalau sampean tukanan dan jenengan itu kalau sudah dianugerahi ngomong mandi, wis kudu hati-hati. Jenengan mau? Oh ya komitmen dulu dong. Mak mau temen ta. Gue ceplas-ceplos mandi, disabdo kabeh tadi anjing sampean belum sementalnya belum siap. Karena kita sudah berdoa walisanan shadiqa wa amalan mutaqabbala. Karena khusyuk itu berkaitan dengan pembicaraan. Makanya orang yang banyak ngomong tidak akan bisa menggetarkan. Kenapa? Karena ketika khusyuk itu dibalik omongan, ono ciprate kalamullah, ono ciprate sabda Rasulullah, ono ciprate sabdai para wali. Tentunya ini kan memilih hati yang sudah siap. Memilih lesan yang sudah siap. Siap? Siap? Siap ya? Nah, nanti kalau sudah siap, setiap omong demi omong, pasti nanti mulai mandi. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Apa enggak sakno Gusti Allah, apa enggak sakno Rasulullah, apa enggak sakno syariat. Siapa nanti yang mewarisi ini? Siap? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi. Setelah itu walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu, menjaga kehormatannya, terus zakat dan sedekah. Ini bukan teori, tapi ini amalan warisan Allah, Rasul, dan orang-orang soleh. Kalau kita sudah dipilih Allah menjaga warisan ini, sesama ruhnya itu ketemu enggak? Oke, estafet enggak? Ngerti estafet? Apa? Nyambung, tak wariskan, tak wariskan, tak wariskan, tak wariskan. Terutama warisan-warisan syariat ilmu hakikat, itu hati yang terpilih. Kalau tidak terpilih nuwun sewu, jenengan itu walaupun dengar, gak paham-paham. Ditutup sama Allah. Padahal Ustadz ya sabar, gak murah-muringan. Belas. Sampai waktu-waktu ini taklil, gak murah belas. Tapi kalau sudah tidak dikehendaki, Allah kan tereliminasi secara alami kan. Betul enggak? Sabar,
Walaupun nggak paham sabar, sabar. Yang sabar jamaahnya apa ustadznya? Ya Allah, ya Allah. Frekuensikan hati jiwa kami ini ya Allah. Satu frekuensi dengan ulama-ulama. Rabbi zidni ilma warzukni. Itu langsung dari Allah loh ya. Ikhtiar saya Ustadz Kiai itu menjelaskan. Betul. Kalau sini ada nurnya, nurnya, sodakta, sodakta, sodakta. Cukup saya aja yang minum, Bu ini seger, sodakta. Kok bisa sodakta? Wis kemecer Ustaz. Jadi ilmu yang nafi itu kemecer. Kenapa? Karena yang nyampaikan ilmu sudah praktek dan merasakan bertahun-tahun. Kalau enggak kemecer, wong iku lho mek ngomong tok, ngomong sedekah, tapi enggak praktek. Enggak ada tarikan. Wong iku lho mek ngomong khusuk tok, enggak nyentuh hati belas. Nyentuh hati itu kan nggak bisa dipola-pola kan. Hadirin sekalian, aku berusaha menyentuh hati. Loh. Nggak usah, ngomongnya biasa saja. Ngomongnya dari hati masuk ke, ngomong dari otak masuk ke otak. Bu Anis, ngomongnya bingung, jamaah membuat dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Terima kasih atas doa panjenengan, atas support panjenengan. Rawu ke sini itu Masya Allah luar biasa. Saya punya Kopassus, Komando Pasukan Khusus-Khusus untuk membuka ilmu-ilmu dari langit. Ilmu dari inilah yang sampai saya sampaikan kepada jamaah umum. Itu pun juga harus menggunakan proporsi masing-masing. Nggak bisa disampaikan dengan sembarangan. Semoga, nah ini, Nun Sewu Pak Edi saya sampaikan, Pak Edi tadi nulis seakan-akan nunggu 1 minggu itu lama. Itulah getaran kalau jiwa itu nyambung. Kapan nang Rabu, kapan nang Rabu. Itu Masya Allah, itu tandanya sudah diikat rohaninya, diikat dengan ilmunya. Gitu ya Bu Titin ya sama Bu Alam ya. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.